Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu habis baterai. Lampunya nggak nyala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani al-kiram al-fudala rahimani wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala untuk duduk kembali di majlis kita yang mulia ini untuk melanjutkan kembali faedah-faedah yang kita ambil dari ayat-ayat Allah yang mulia, untuk mengetahui petunjuk ada di dalamnya. Semoga dari itu kita diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang datangkan dari Allah dan dijauhkan dari apa saja yang menyebabkan kemurkaannya kepada pelakunya. Dan malam ini kita masih bersama surat Al-Baqarah, memasuki ayat yang ke-8 insyaallah, dan sebelumnya mohon untuk dibacakan lebih dahulu. Tafadhal Ustaz. Tafadhal. Barakallahu fikum. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, mereka bukanlah orang yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jenis-jenis manusia, yang pertama orang-orang yang beriman dan sebagian dari tanda-tandanya. Yang kedua orang-orang yang kafir dan juga sebagian dari tanda-tandanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu jenis manusia yang sebagian ulama menyebutkan inilah jenis yang ketiga dari jenis manusia, dan yang sebagian yang lain menyebutkan ini adalah jenis dari orang-orang yang mengaku dengan lisannya beriman, tetapi dalam batinnya dia termasuk golongan orang-orang kafir, sehingga tidak kesana dan tidak kemari.
Mereka, kata Allah Ta'ala, wa minan nas, dan di antara manusia. Manusia, kata sebagian tafsir, yaitu siapapun yang di muka bumi ini dari keturunan anak Adam atau dari Bani Adam. Dalam kaidah tafsir disebutkan apabila dijumpai isim jenis dan diawali huruf alif dan lam, maka mencakup jenis itu semuanya, maka mencakup seluruh manusia. Kemudian Allah mengkhususkan siapa mereka ini. Allah menyebutkan man yaqul, yaitu orang yang mengatakan dengan lisannya, amanna billah wa bil yaumil akhir, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka ayat yang mulia ini penjelasan dari Allah Jalla wa'ala bahwa di antara manusia yang mengikrarkan dua kalimat syahadat dan menyatakan iman, ada jenis-jenis yang seperti ini. Ketika disebutkan secara umum man mubham, maka ada pelajaran penting yang diambil di sana, yaitu agar siapapun dari yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari akhir agar waspada. Karena Allah tidak hanya menilai manusia dari zahirnya, dari apa yang diamalkan dengan anggota badannya dan dari apa yang diucapkan dengan lisannya, tetapi Allah menilai dua unsur sekaligus, zahirnya dan batinnya. Apabila zahirnya baik kemudian batinnya menyisihi, maka masuk dalam ayat ini. Apabila batinnya baik dan zahirnya menyisihi, maka ada penjelasan yang lain, insyaallah ta'ala. Di antara manusia siapapun dari Bani Adam, khususnya mereka yang mengikrarkan dengan lisannya beriman kepada Allah dan hari akhir. Nanti akan kita sebutkan insyaallah apa itu iman kepada Allah dan apa itu iman kepada hari akhir. Dan di antara hikmah Allah Jalla wa'ala sering menyebutkan iman dengan dua unsur, yaitu kepada Allah dan kepada hari akhir, di dalam banyak ayat. Demikian juga dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun apa kata Allah? Wa ma hum bimu'minin, mereka bukanlah orang beriman. Dan vonis dari Allah ini yaitu penolakan akan iman orang yang mengatakan beriman pada Allah dan hari akhir berlaku sejak di dunia orang tersebut melakukan atau meyakini sesuatu yang disebut oleh para ulama dengan mubtilatul iman atau nawaqidul iman, pembatal iman. Jadi iman seseorang bisa batal. Dan yang menjadi masalah, dan ini perlu kita perhatikan dan kita waspadai, pelakunya tidak menyadari, atau menyadari tapi hawa nafsu lebih besar sehingga tidak peduli. Ini yang bahaya. Oleh karena dalam iman kita harus memahami iman itu suatu perkara yang dengannya Allah ridha pada manusia. Akan sempurna keridhaan Allah bila semua unsurnya dihadirkan. Namun Allah akan menolaknya bila ada unsur-unsur lain yang melekat dengan imannya. Maka dalam iman ada syarat. Seseorang dikategorikan menjadi orang beriman. Dan syaratnya yang pertama adalah yakin dengan hati. Yakin dengan hati. Apa yang diyakini? Apa saja yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan beliau sampaikan kepada kita, maka wajib diyakini akan kebenarannya. Sebagaimana Allah firmankan di antaranya dalam surat Az-Zumar. Allah menyebutkan walladzi jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang datang dengan as-sidqu itu Al-Qur'an, dan yang datang dengannya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Wa saddaqa bihi, dan siapapun yang melakukan tasdik kepadanya, baik kepada Al-Qur'an atau kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan ulaika humul muttaqun, itulah orang yang bertakwa. Dan yang kedua adalah dengan mengikrarkannya dengan lisan. Mengikrarkannya dengan lisan, menghadirkannya. Dan menghadirkan iman dengan lisan ada dua macam. Yang pertama, apabila seseorang lahir dari orang tua yang muslim, yang beriman, maka dia sudah diwakili, artinya sudah mencukupi baginya. Sehingga tidak disebutkan dalam satu hadis pun yang sahih bahwa setiap bayi yang lahir dalam Islam ketika balik diambil syahadatnya, tidak ada. Dan ini penjelasan bagi mereka yang menganggap bahwa apabila seorang ingin dikatakan benar Islamnya harus bersyahadat ulang. Kemudian yang kedua, bagi mereka yang lahir dari orang tua non-muslim, maka sebagai bukti imannya atau syarat imannya kepada Allah, dan dikatakan menjadi orang yang beriman dengan mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ini yang pertama. Apabila salah satunya ditinggalkan, maka tidak bermanfaat. Contohnya ada orang yang yakin terhadap Nabi SAW akan kebenarannya penuh, tapi lisannya tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia tidak dikatakan orang mukmin. Contohnya adalah paman Nabi sendiri SAW, yaitu Abu Thalib. Dia yakin 100% akan kebenaran apa yang dibawa oleh keponakannya Nabi kita Muhammad SAW, tapi dia tidak mau mengikrarkan sama sekali, maka dia digolongkan orang-orang kafir, musyrikin. Yang kedua, mengikrarkan dengan lisan dua kalimat syahadat, menyatakan imannya kepada Allah dan hari akhir, tapi hatinya mengingkari, maka inilah yang dimaksud. Mereka tidak diterima imannya oleh Allah Azza wa Jalla, yang kemudian disebut dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik nanti akan kita sebutkan insyaallah bila Allah mengizinkan tentang jenis-jenis kemunafikan. Kemudian unsur yang kedua adalah rukun-rukunnya. Dalam iman ada rukun, dan ini yang sudah kita kenal. Maknanya bahwa iman seseorang akan dikatakan tegak dan diakui oleh Allah bila rukunnya ada, yaitu diyakini rukun-rukunnya itu dan tidak diingkari. Yang kita kenal dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman pada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan qadar yang Allah tetapkan. Ini yang harus diyakini. Bila diingkari satu, maka gugurlah rukunnya dan gugurlah imannya. Insya Allah akan kita ambil setiap rukun ini, apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita yakini terkait dengan setiap rukun. Iman pada Allah dan seterusnya. Insya Allah ketika kita masuki ayat-ayat yang terkait dengan rukun-rukun tersebut, insya Allah ta'ala. Yang ketiga, dalam iman ada kewajiban. Maknanya siapapun yang mengikrarkan diri saya beriman, ada kewajiban. Apa kewajibannya? 2 secara umum. Yang pertama kewajiban secara batin, yang kedua kewajiban secara lahir. Kewajiban secara batin yaitu membenarkan setiap yang datang dari Nabi SAW.
tidak mengingkari, tidak meragukan, tidak mengatakan oh jilbab itu budaya Arab, atau hukum waris yang Allah sebutkan di surat An-Nisa itu tidak adil. Tidak demikian. Apa yang datang dengannya Nabi SAW, baik dalam Al-Quran atau di luar Al-Quran, yaitu hadis-hadis beliau yang sahih, maka wajib dibenarkan. Ini kewajibannya, tidak boleh diingkari. Maka barang siapa yang mengingkari sedikit saja, maka sudah mengingkari kewajiban dan masuk dalam ayat yang dimaksudkan di sini. Wal'iyadzubillah. Kita merasa beriman, Allah menolak iman kita berlindung pada Allah dari hal seperti itu. Walau kata para ulama mengerjakan kewajiban itu, seseorang rajin sholat 5 waktu di masjid, tapi dia yakin sholat ini tidak wajib, maka gugur imannya. Seorang yakin bahwa shaum Ramadan tidak wajib, padahal dia mengerjakannya, gugur imannya. Ini yang ketiga. Unsur yang kedua dari kewajiban iman ini, unsur lahir, yaitu menghadirkannya sesuai dengan perintahnya, yang kemudian disebut dengan ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib. Oleh karena para ulama menyebutkan ibadah agar diterima oleh Allah harus hadir setiap melaksanakan ibadah 2 unsur. Bukan hanya pelaksanaan secara fisiknya, tapi juga hadir batinnya. Dengan keyakinannya, cintanya kepada Allah, harapannya kepada Allah, dan khawatir akan azabnya muncul dalam hatinya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat adalah penyempurna iman. Penyempurna iman. Apa itu? Seluruh perbuatan baik, baik yang disebutkan perintahnya ataupun tidak, maka penyempurna iman. Tentang masalah ini Nabi kita SAW menjelaskan dalam satu hadis yang sahih. Di antaranya beliau sebutkan al-imanu bid'atun beliau sebutkan al-imanu sab'u wa bid'un wa sab'una syu'bah au bid'un wa sittuna syu'bah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Iman terdiri dari 70 sekian cabang atau 60 sekian cabang. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adhani tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Yang paling tinggi yaitu ucapan la ilaha illallah, karena ini menjadi syarat seseorang dikatakan beriman. Yang paling rendah imatatul adhani tariq, menyingkirkan sesuatu yang membuat orang tersakiti dari jalan. Sedangkan kita kalau sedang berjalan bagaimana? Justru menimbulkan adza. Contohnya buang tisu di jalan, ya kan? Kita batuk, buang dahak di jalan, maaf, adza. Orang tersakiti. Maka kalau kita paham hadis yang mulia ini, kita tahan diri. Dan bagian iman tadi, yaitu kebaikan walau sepele, itu menjadi sebab seseorang disyukuri perbuatannya oleh Allah. Dan Allah bila mensyukuri perbuatan hamba, dibalas dengan surganya. Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat yang maknanya aku melihat seseorang masuk surga sebabnya hanya sebatang ranting yang dia singkirkan dari jalan. Oleh karena beliau berwasiat juga, la tahqiranna minal ma'ruf walau bisyikki tamrah. Wa fi riwayatin walau antalqa akhak bi wajhin talik. Jangan kau sepelekan perbuatan baik walau memang tidak bernilai. Walau engkau bersedekah dengan sepotong buah kurma, atau engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, jangan sepelekan. Karena Allah pasti mensyukurinya, membalasinya. Seperti yang juga Allah sebutkan di surat At-Taghabun, in tuqridullah qardan hasana
yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kalian mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, itu sedekah. Allah tidak menyebutkan nilainya. Siapapun yang mau bersedekah di jalan Allah, berapapun jumlahnya, bila ikhlas, maka Allah menyebutkan yudha'ifhu lakum, akan melipatkan jumlahnya untuk kalian di dunia ini dan juga pahalanya. Yang kedua, wa yaghfir lakum, mengampuni dosa kalian. Lalu ayat itu dengan wallahu syakur, dan Allah Maha bersyukur atas perbuatan hambanya. Halim, dan santun pada hambanya. Lembut, kasih sayang. Ini unsur yang keempat. Apakah hanya ini yang kita perhatikan? Tidak. Ada unsur lain yang harus kita waspadai. Yang pertama, munkisatul iman, yaitu perkara-perkara yang dapat mengurangi kadar iman. Dan ini ada dua macam. Yang para ulama menyebutnya dengan yang pertama al-kabair, dosa-dosa besar. Yang kedua as-saghair, dosa-dosa kecil. Apa beda dosa besar dengan dosa kecil? Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan dalam muqaddimah kitab Al-Kabair. Beliau jelaskan yang dimaksud dengan kabair atau dosa besar adalah setiap perbuatan dosa yang pelakunya diancam dengan azab di akhirat atau hukuman di dunia atau laknat. Itu dosa besar. Selain itu maka dosa kecil. Namun wasiat para ulama, jangan menyepelekan dosa walaupun kecil. Kata mereka menyebutkan la saghirata mal israr wala kabirata mat taubah. Tidak ada dosa kecil bila dilakukan terus menerus, dan tidak ada dosa besar bila diikuti dengan bertobat. Fa innal jabala yatakawwanu minal hasa, karena gunung yang besar itu tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Jadi jangan menyepelekan dosa walaupun kecil, mengurangi iman. Sehingga kata sebagian ulama, seseorang apabila dia berbuat dosa walau kecil, ini akan menghalangi dia dari kebaikan. Namun kita tidak menyadari. Contoh, kalau kita biasa salat witir atau tahajud, lalu malam itu kita tidurnya pulas, apa yang menyebabkannya? Kata ulama, dosanya. Namun dia tidak menyadari. Apa yang menyebabkan kita sholat jamaahnya terlambat menjadi masbuk? Dosanya. Tapi dia tidak menyadari. Begitu. Pembahasan insya Allah akan kita sebutkan di babnya bila Allah mengizinkan. Yang kedua, yang perlu diwaspadai adalah yang kita sebutkan di sini, yaitu nawaqidul iman, pembatal-pembatal iman. Jadi iman bisa batal, tidak diakui seseorang imannya oleh Allah dengan sebab tadi, dengan sebab pembatal-pembatal tadi. Dan insya Allah akan kita sebutkan dengan rinci ketika memasuki ayat-ayat yang Allah sebutkan tentang hal ini membatalkan iman, hal ini membatalkan iman. Dan di antara pembatal iman itu adalah perbuatan ini akan saya sebutkan, yang merupakan ciri dari kemunafikan. Apa itu kemunafikan? Kemunafikan adalah penyakit hati yang menyerang orang beriman, sehingga dengan penyakit itu hidupnya memiliki dua wajah, wajah di depan dan wajah di belakang. Di depan untuk berhadapan dengan orang beriman, menunjukkan kebaikan, di belakangnya dengan orang kafir, menunjukkan bahwa mereka bersama teman-temannya itu. Nanti akan disebutkan ayat-ayatnya setelahnya insyaallah. Dan yang Allah sebutkan di ayat-ayat berikut
yang menjelaskan tentang sifat-sifat kemunafikan. Ini kata ulama, ini adalah min alamat an-nifaq al-akbar, tanda dari kemunafikan besar. Alladzi biha yanqudul iman, yang dengannya iman seorang menjadi batal. Ini yang perlu kita waspadai. Apa yang maksud dengan nifaq? Nifaq adalah, kata sebagian ulama, izharul khair wa ibtanus syarr, menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Yang lain mengatakan izharul iman wa ibtanul kufur, menampilkan iman dan menyembunyikan kekufuran. Ini kemunafikan. Dan kemunafikan ada dua macam. Macam yang pertama dikenal dalam ilmu akidah, namanya an-nifaq al-i'tiqadi, nifaq secara keyakinan, atau istilah lain disebut dengan an-nifaq al-akbar, kemunafikan yang besar. Dan apabila ada jenis ini pada diri seorang, maka dia masuk dalam ayat yang dimaksudkan di sini. Merasa beriman, Allah menolaknya. Wal'iyadu billah. Yang kedua, an-nifaq al-asghar, nifaq yang kecil, yang kita sering mendapatkan beritanya dari Nabi SAW dibacakan pada kita. Beliau sebutkan di antaranya ayatul munafiqi thalath, tanda seorang terjangkiti penyakit munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba, jika bicara mesti ada dusta, tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian wa idza tumina khana, bila diberi amanah dia berkhianat, menyisihi. Wa idza ahada ghadara, dan bila dia berjanji maka dia ingkar dari janjinya. Maka orang yang ada padanya tanda ini bukan berarti dia munafik keluar dari Islam, tidak. Keluar dari iman di depan Allah, tidak. Tapi dia telah melakukan dosa besar yang bila itu dilakukan akan berkumpul padanya tanda kemunafikan dan berubahlah menjadi an-nifaq al-akbar. Karena seseorang yang terbiasa dengan keburukan dan menjadi kebiasaannya, bahkan menjadi tabiatnya, lambat laun akan menghalalkan perbuatan tersebut. Dan bila sudah menghalalkan, maka menjadi kufur. Sebagaimana mengharamkan sesuatu yang wajib, maka menjadi kufur. Ini bahayanya. Ini gambaran tentang kemunafikan yang perlu kita waspadai. Wa minan nasi may yaqul amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Di sini pelajaran penting untuk kita sekalian, agar ucapan yang kita ucapkan harus sudah bisa kita cerna oleh diri kita. Kita cerna oleh diri kita. Apakah ucapan ini baik atau ucapan ini tidak baik? Apakah ucapan ini nanti akan memberikan keberuntungan pada kita atau memberikan kerugian? Ini yang harus kita cermati. Berapa lama kita baca Quran? Berapa lama kita sudah mengkaji tafsir Quran, mendapatkan penjelasan tentang petunjuk-petunjuk Quran? Maka seharusnya setelah itu sikap kita sudah mulai berubah. Dari yang sebelumnya saya berbuat, saya bicara apa yang saya mau, sekarang harus berubah menjadi apa yang Allah mau. Sebagaimana contohnya Allah Jalla wa'ala isyaratkan, yang pernah kita sebutkan tapi tidak mengapa kita ulang untuk faidah.
Karena Allah menyebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan kembali, karena mengingatkan itu bermanfaat bagi orang beriman. Allah menjelaskan di surat Al-Ahqaf, hatta idza balagha syuddahu wa balagha arba'ina sanah. Sampai ketika anak manusia itu sampai pada usia baligh dan usia 40 tahun. Allah sebutkan jenjang usia manusia sebelum baligh, usia baligh, usia 40 tahun. Sebelum baligh Allah tidak sebutkan. Ada hikmahnya, karena amal yang mereka lakukan masih murni apa yang saya mau. Betul tidak? Anak kita usia 5 tahun, 7 tahun, kalau maunya main sampai jam 12 malam, berhenti belum? Belum, terserah saja. Maunya main. Tidak ada beban. Di antara hikmah Allah Azza wa Jalla, amal mereka belum dicatat. Sebagaimana sabda Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, rufi'al aqlamu an thalath. Catatan amal seseorang diangkat dari 3 jenis manusia. Disebutkan diantaranya wa an sabiyyin hatta yahtalim, dan dari anak-anak sampai dia mencapai usia baligh. Allah sebutkan hatta idza balagha asyuddahu, ketika sampai pada masa usia baligh, langsung disambung wa balagha arba'ina sanah, dan sampai pada usia 40 tahun. Kemudian disebutkan isi amalnya dalam bentuk doa. Yang pertama, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan seterusnya. Ya Allah, karuniakan kepadaku kesempatan untuk bisa bersyukur atas nikmat-Mu dan kepada kedua orang tuaku. Yang tadi saya sebutkan, wa an a'mala salihan tardahu, dan agar aku bisa beramal saleh yang Kau ridai. Maka di sini ada faedah besar dari Allah Azza wa Jalla. Anak manusia ketika sampai pada usia baligh, amalnya fokus pada 5 perkara tadi. 6 perkara yang disebutkan dalam doa tadi. Tapi ketika sampai usia baligh, usia 40 tahun, maka harus fokus pada yang tersebutkan tadi, wa an a'mala salihan tardahu, agar aku bisa beramal saleh yang Kau ridai, yang Kau ridai. Jazakallahu khairan. Ini yang menjadi fokus, yang diridai oleh Allah. Sehingga ketika kita berucap, ketika kita berbuat, hati kita hadir. Ucapan saya ini dicatat, perbuatan saya ini dicatat. Apakah mengarahkan pada ridha Allah yang Allah suka, atau masih saya sukanya begini? Sedangkan wasiat Allah bagaimana? Allah berwasiat diantaranya di surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wasiat dari Allah Azza wa Jalla, wahai orang beriman, jangan sampai harta dan anak yang kalian miliki menghalangi kalian dari zikir kepada Allah. Jangan sampai membuat kalian lalai dari zikir kepada Allah. Barang siapa terjadi seperti itu, maka mereka itu orang yang merugi. Manusia pada umumnya ketika memiliki harta, memiliki anak, apa yang terjadi? Lalai. Khususnya pada hari-hari libur seperti ini, lalai. Yang Allah inginkan apa itu? Zikir. Yang Allah inginkan adalah zikir, dan zikir itu tidak semata menyebut nama Allah baik berupa tasbih atau tahmid atau takbir atau tahlil atau yang lainnya, tapi luas, yaitu melakukan sesuatu
yang merupakan bentuk dari mengingat Allah. Oleh karenanya Allah juga mengingatkan Bani Israel. Di surah Al-Baqarah ini juga insya Allah akan kita lewati bila mengizinkan. Allah berwasiat pada Bani Israel, dan wasiat ini untuk kita semua. Apa kata Allah? Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambil oleh kalian apapun yang kami berikan pada kalian di dalamnya, dalam kitab, termasuk Al-Quran. Wadhkuru ma fihi, baca, ambil itu baca, pelajari. Wadhkuru ma fihi, dan senantiasa ingat apa yang ada di dalamnya. Niscaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya, kita baca Quran, kita faham makna Quran, apakah sekedar ingat? Tidak, tapi diamalkan. Contoh, ketika kita sedang bincang-bincang ngobrol, kemudian kita bertanya tentang seseorang, Anda lihat fulan tidak? Selama ini tidak pernah kelihatan di masjid. Oh ya, sekarang dia sibuk bisnis, dia bisnisnya maju, tapi dia begini-begini. Mulai nyerempet kepada aibnya. Kita ingat, saya pernah baca ayat Al-Quran, Allah melarang suudzon, melarang ghibah. Ingat, maka berhenti. Jadi wadhkuru ma fi, ingat yang ada di dalamnya, dan laksanakan dalam keseharian. La'allakum tattaqun, kalian menjadi orang yang bertakwa. Ini harus kita lakukan sebagai bentuk iman kepada Al-Quran dan iman kepada yang berfirman dengannya, itu Allah Jalla wa'ala, dan berharap ridhonya di akhirat juga. Orang munafik tidak peduli. Orang munafik tidak peduli apa yang dia ucapkan, yang penting saya suka, yang penting saya untung. Apa yang saya perbuat, yang penting saya senang, saya untung. Itu mereka. Akhirat urusan nanti. Oleh karena Allah Azza wa Jalla sampai menyebutkan tentang sifat orang munafik, yang paling nyata adalah mudah bersumpah dan suka bersumpah. Itu mereka. Seperti yang Allah sebutkan tentang mereka dalam satu surat khusus tentang mereka, yaitu surat Al-Munafiqun. Allah telah menyebutkan dalam surat Al-Munafiqun tentang orang munafik ini, di antaranya di ayat yang kedua, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka itu menjadikan sumpah-sumpah mereka menjadi tameng agar keburukannya tidak diketahui. Demi Allah, demi Allah. Sehingga kata sebagian ulama, di antara tanda kemunafikan ada pada seorang mudahnya bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah berwasiat, wahfadhu aimanakum, jaga sumpah-sumpah kalian, itu jangan mudah bersumpah. Kemudian Allah katakan fasaddu an sabilillah, maka dengan sumpah itu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka karena kebiasaan mereka di dunia bersumpah, sampai Allah menyebutkan tentang mereka ketika sudah berhadapan dengan Allah, mereka pun tidak peduli, pun mereka tetap bersumpah kepada Allah seperti sumpahnya kepada kita sekalian, di hadapan kita sekalian. Allah menyebutkan tentang mereka di dalam firman-Nya di surat di surat Al-Mujadilah. Allah menyebutkan ketika manusia dikumpulkan di depan Allah untuk dihisab, apa kata Allah di ayat yang ke-16, ittakhadhu aymanum junnatan fasaddu an sabilillah falum adzabun muhin. Mereka itu menjadikan sumpah-sumpah mereka menjadi tameng, menghalangi manusia dari jalan Allah, maka bagi mereka adab yang menghinakan. Allah menyebutkan di ayat yang ke-18-nya, yauma yab'atsumallahu jami'a fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum.
Wa yahsabuna annahum 'ala syai', ala innahumul kadzibun. Pada hari manusia dibangkitkan kata Allah semuanya, maka mereka orang munafik itu bersumpah kepada Allah. Lihat, Allah katakan sendiri bersumpah kepada Allah, demi Allah, seperti kebiasaan mereka bersumpah kepada kalian, dan mereka menyangka mereka di atas sesuatu, di atas kebenaran. Maka ketahuilah sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah mereka para pendusta. Oleh karena di sini adalah kita senantiasa ingat, menyadari apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat. Apabila kita ingin bicara agar ucapan kita terkendali dari penyimpangan, ingatlah firman Allah seperti Allah firmankan di surat Qaf. Allah firmankan, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan diucapkan melainkan di sisi kanan dan kiri ada raqib dan atid, mencatat. Maka ketika kita ingin bicara, kita tahan ucapan kita. Jangan sampai ucapan ini mendatangkan murka Allah SWT. Nabi kita contohnya sallallahu alaihi wasallam, ketika anaknya wafat yang paling kecil, Ibrahim, beliau menangis. Sebagian sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah tabki, ya Rasulullah engkau menangis. Apa kata beliau? Innal aina tadma wal qalba yahzan wala naqulu illa bima yarda rabbuna. Mata menangis memang, hati juga sedih karena musibah ini, tapi kami tidak bicara, tidak ucapkan melainkan apa yang Allah ridha. Jadi kalau kita ingin mengukur kadar iman kita jemaah, lihatlah ucapan kita. Lihat ucapan kita. Sudah bisa belum kita kendalikan? Orang munafik tidak bisa mengendalikan. Karena adanya prasangka, saya kan baik. Sehingga bersumpah, berbicara apapun, yang penting menurutnya baik. Nanti akan lebih lanjut kita dapatkan insyaallah seperti yang sebutkan tanda-tandanya di ayat berikutnya. Bahkan sampai mereka mengikrarkan iman, amanna billah wa bil yaumil akhir. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka tidak faham apa itu iman pada Allah, tidak faham apa itu iman pada hari akhir. Cuman ikrar kosong, tanpa ilmu. Karena maksud mereka adalah menipu, mengelabui orang beriman. Mereka lupa kepada Allah SWT. Yang penting manusia menyangka saya baik, saya bisa berbuat sesuka saya untuk mengelabui mereka. Dan manusia model ini dari masa ke masa semakin banyak dan berkuasa di muka bumi. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya oleh murid-muridnya, ya Aba Sa'id, sif lana nifaq. Wahai Abu Sa'id, tolong jelaskan kepada kami nifaq. Dan ini pun kita tidak aman diri kita dari penyakit kemunafikan, sehingga harus kita senantiasa mencernanya dan mengendalikan ucapan dan perbuatan kita ini. Apa kata beliau? Lau ukhriju min zawiyata Makkah lastauhashtum fiha. Seandainya mereka yang punya penyakit nifak dikeluarkan dari kota Makkah, niscaya kalian akan kesepian di dalamnya. Apa maknanya? Jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Dan semakin bertambah zaman, semakin bertambah banyak. Mengapa? Jauh dari ilmu, jauh dari ahli ilmu, dan kurangnya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itulah Allah katakan wa ma hum yu'minin, mereka tidak beriman, ditolak imannya. Ditolak sama sekali imannya. Lalu apa makna iman kepada Allah dan apa makna iman kepada hari akhir? Dan apakah hikmah? Ini yang penting. Di setiap ayat yang kita lewati kita ambil hikmahnya. Apakah hikmah Allah Jalla wa'ala mengkhususkan penyebatan iman kepada Allah dan hari akhir, sedangkan rukun iman ada 6.
Ini yang akan kita ambil faedahnya di majlis berikutnya bila Allah mengizinkan, lebih dalam tentang apa itu iman pada Allah, apa itu iman pada hari akhir, dan juga hikmah, di antara hikmah Allah Azza wa Jalla hanya menyebutkan keduanya di banyak ayat dalam kitabnya yang mulia. Dan inilah barangkali akhir majlis kita di malam yang mulia ini. Apa yang baik semoga diberkahi dan mudahkan bisa mengamalkannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan diampuni dosa-dosa kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Dan barangkali ingin disampaikan dipersilakan nanti setelah adzan Isya. Baik, barakallahu fikum. Barangkali ada yang ingin disampaikan dipersilakan. Fadhal. Ada seorang dai mengatakan barang siapa yang membaca Al-Quran ya'rif ma'aninya kejamayan mereka, artinya mayan, apakah bisa dibenarkan? Baik, barakallahu fikum. Seperti yang kita sebutkan tadi, ketika kita sudah beriman terhadap Al-Quran dan memahami maknanya, atau kita paling tidak duduk dan mendengarkan nasihat, maka sudah mulai ada perubahan dari sikap yang sebelumnya apa yang saya inginkan dalam bicara dan berbuat, sekarang apa yang Allah inginkan. Dalam masalah ini yang disebutkan tadi, seorang mengatakan seseorang yang membaca Al-Quran dan dia tidak memahami maknanya, maka tidak berarti, tidak bermanfaat baginya bacaan Quran tersebut. Maka Allah alam bisawab, dari mana sumber ucapan tersebut? Para Nabi kita SAW menyebutkan dengan jelas. Yang pertama, al-hasanatu bi'ashri amthaliha. Satu kebaikan dilipatkan pahalanya sampai 10 kali lipat. Walikulli harfin hasanah. Satu huruf Quran sama dengan satu kebaikan. Wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kira-kira manfaat atau tidak? Manfaat. Beliau hanya menyebutkan alif lam mim, mendapatkan kebaikan. Karena manfaat itu adalah ma yanfa'uhul insan fid dunya wa ukhrahu. Apa yang bermanfaat bagi manusia di dunia dan di akhiratnya. Yang kedua, hadis Nabi SAW menyebutkan qila li ahli jannah, dikatakan pada ahli surga, semoga kita termasuk orang yang dimudahkan menjadi ahlinya, iqra warqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna akhir manzilataka fi akhir ayatin taqra'uha atau kama qala sallallahu. Bacalah, naiklah dan tartillah dalam baca. Akhir derajatmu di surga adalah akhir ayat yang kau baca dari Quran. Manfaat atau tidak bacaan? Dan tidak ada syarat memahami makna. Maka seandainya setiap orang yang baca Quran harus faham maknanya, maka ini adalah taklifun ma la yutaq, beban yang tidak sanggup untuk ditanggung oleh manusia. Sedangkan Allah menyebutkan dalam banyak ayat, diantaranya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Juga firman-Nya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa manapun dengan suatu beban melainkan sebatas maksimal kemampuannya. Demikian juga disebutkan dari sisi yang lain, al-mahiru bil Qur'an masafartul kiram al-bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta fi qiraatihi falahu ajran. Orang yang lancar baca Qur'annya, dia dikumpulkan dan tidak akan bersama safartil kiram al-bararah, yaitu malaikat-malaikat pilihan yang Allah utus. Sedangkan orang yang baca Quran tapi dia terputus-putus karena dia lancar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Kira-kira kalau bacanya saja tidak lancar, bagaimana, mengerti atau tidak? Tidak mengerti.
Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan baca Al-Quran tanpa harus memahami. Seandainya demikian, maka kaum muslimin kalau dikumpulkan dari masa ke masa, bangsa Ajam lebih banyak dari bangsa Arab. Dan bangsa Ajam tidak paham makna bahasa Arab seperti kita di sini. Dan bangsa Arabnya sendiri pun berapa banyak yang paham makna Quran. Contoh di zaman tabi'in, ketika ada dua ulama safar lalu singgah di sebuah tenda, dan kebetulan tenda ini ada seorang wanita. Kemudian kata wanita ini, tunggu sampai anakku pulang, karena dia sedang keluar. Dan tiba-tiba datanglah seseorang menaiki seekor onta. Wanita mengatakan, onta itu onta anakku, tapi yang menaiki bukan anakku. Maka dia ada firasat kurang baik. Ketika sampai tanya, mana anakku? Dia katakan dia sudah mati, terpleset dari ontanya dan terinjak. Maka dia tertegun. Lalu bertanya pada dua orang ini, adakah dari kalian satu ayat yang memberitakan tentang sikap seorang ketika mendapatkan musibah kematian? Lalu dibacakan ayat dalam surah Al-Baqarah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, yang ketika dia terima musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kata dia, kalau begitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, aku bersabar. Artinya dia tahu tidak ayat Quran? Tidak tahu. Apalagi maknanya? Maka bertanya kepada ahli ilmu. Demikian Allah al-miswab. Wa yakum. Cukup ya ikhwah. Saya kira demikian. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan dan keliruan, dan semoga Allah memaafkan kita semua dan mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga senantiasa kita dibimbing ke jalan yang lurus dan jadikan istiqomah di atasnya sampai kita berjumpa dengannya dalam keadaan demikian. Wassalamu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.